Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahayu Kusnalim. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat daftar isi dengan cepat dan rapi. Membuat daftar isi, langkah pertama tentunya kita ketik dulu naskahnya. Blank numbering ya, tidak ada penomoran di sini. Nanti kita buatnya secara otomatis. Nah, biasanya kalau untuk daftar isi itu jenis penomorannya itu bertingkat. Nah, bagaimana cara membuatnya supaya bertingkat dan rapi tanpa harus tarik-tarik ini, indentasi atau membuat tabulasi secara manual. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyeleksi naskah yang akan kita format. Ini dari bab yang pertama hingga yang terakhir. Kita seleksi. Kemudian kita masuk ke home. Kemudian pilih yang ini. Namanya multi level list. Ya, pilih multi level list, kemudian pilih yang bertingkat. Ya, ini belum jadi, kita atur lagi, kembali lagi ke multi level list. Pilih yang bagian define new multi level list. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat penomoran bertingkat dengan 4 level. Jadi nanti penomorannya ada 4 tingkat. Langkah yang pertama, kita pilih dulu sini level yang akan kita atur. Yang pertama, level pertama di sini. Kemudian di sini jenis penomoran yang akan kita gunakan. Biasanya kalau level 1 itu 1, 2, 3. Kemudian ini posisi dari nomor, alignment perataannya ya, perataan penomoran nanti kita maunya di rata kiri, kita pilih yang left. Kemudian ini line add, ini posisi nomor nanti ada di 0 cm karena dia level 1 ya, jadi untuk penomorannya berposisi di 0 margin. Kemudian text indent, ini adalah posisi teks pada level pertama. Ini kita buat 1. Kemudian untuk level kedua, 3 dan seterusnya langsung kita atur setelah level pertama selesai. Kita atur level kedua, kita pilih jenisnya. Kemudian ini alignmentnya sama, kita pilih yang left. Kemudian sini line add-nya. Untuk penomoran pada level kedua ini kita sejajarkan atau kita luruskan dengan posisi teks pada level 1. Posisi teks pada level 1 tadi di 1 cm, berarti posisi penomoran pada level kedua itu juga ada di 1 cm. Kemudian untuk teksnya ini kita posisikan di 2 cm. Nah, ini previewnya kita bisa lihat. Jadi penomoran untuk level 2 itu lurus ya dengan teks pada level 1 dan begitu seterusnya. Ini kita buat yang level ketiga. Level 3 penomorannya kita pilih yang beda ya, kita pakai ABC. Kemudian posisi penomorannya tadi ada di 2 cm karena lurus dengan posisi teks pada level kedua ya. Kemudian ini teksnya kita buat di 3,5. Kita kasih jarak 1,5 teman-teman, karena untuk jenis penomorannya sendiri ini udah memakan ruang ya, jadi kita tambah space-nya 0,5 cm. Kemudian untuk level keempat, penomorannya kita buat 1, 2, 3 lagi, dan ini posisi teksnya berada di 3,5 karena nanti akan kita posisikan lurus dengan teks yang ada di level ketiga. Kemudian teks indent, posisi teks pada level keempat ini kita buat 5,5 ya. Sekali lagi, karena semakin bertambah tingkatan penomoran berarti semakin bertambah jenis ini ya, urutan dari format penomorannya. Jadi kita butuh ruang yang lebih panjang lagi. Kalau sudah semua level 1 sampai level yang terakhir kita atur, baru kita oke. Nah, ini hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan level dari
teks-teks ini ya. Untuk pendahuluan ini kan dia level 1, berarti kita tidak perlu mengubah posisinya. Kemudian untuk tujuan penulis ini merupakan sub dari bab 1, berarti dia ada di level ke-2. Caranya kursornya kita taruh di awal sini, kemudian kita tekan tombol tab. Ya, ini udah tampil hasil penomorannya Romawi 1.1 ya. Kita lanjut, sesuaikan dengan ketentuan di daftar isi yang kita buat ya. Karena tujuan umum dan tujuan khusus merupakan sub dari sub bab tujuan penulis, berarti dia ada di posisi ketiga, level ketiga. Berarti kita tab sekali lagi. Nah, ini kemudian yang ini metodologi nih level kedua, dan ini juga level kedua. Metodologi gini, sorry, dia level ketiga. Nah, kemudian metode pustaka dan metode wawancara ini ada di posisi level keempat ya. Nah, ini posisinya level keempat. Kita rapikan dulu. Oke, cukup teman-teman. Kalau kita bisa cek di sini ya. Nah, ini penomoran untuk di level 1 tadi, ini posisi nomor di 0 cm, posisi teks di 1 cm. Level kedua, posisi nomor di 1 cm, lurus dengan teks di level 1, dan teks di level kedua ada di 2 cm. Level ketiga, penomoran ada di titik 2 cm, sedangkan teksnya ada di 3,5. Kemudian level ke 3 ya, 1, 2, 3, 4 nih. Untuk yang level keempatnya, ini penomorannya ada di 3,5 cm, kemudian teksnya ada di 5,5 cm. Jadi ini hasil dari pengaturan yang sudah kita buat di multi level list tadi. Jadi untuk membuat penomoran secara bertingkat atau berjenjang, kita tidak perlu tarik ulur indentasi yang ada di sini. Cukup kita seleksi, kemudian kita masuk ke ikon pengaturan multi level list dan kita atur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selain itu, biasanya kalau untuk daftar isi, setelah teks atau judul-judul bab ini ada titik-titik. Nah, ada titik-titik yang panjang dan ini harus rapih ya. Kalau kita buat secara manual, ini biasanya kurang rapih. Di bagian kanannya ini sulit untuk membuatnya rapih ya, lurus gitu. Nah, gimana caranya? Kita buat dengan menggunakan tabulasi. Langkahnya tentunya kita seleksi dulu naskahnya dari awal sampai ke teks yang terakhir, sampai saran ya, karena daftar pustaka biasanya tidak perlu diberi titik-titik ataupun nomor halaman. Nah, kalau sudah, kita masuk ke home lagi, kemudian kita pilih ini menu paragraf, keluar tampilan tab seperti ini, kita pilih di sudut kiri bawah ini tabs ya, tabulasinya. Oke, di sini kita menentukan titik pemberhentian dari tabulasi nanti ya, di tab stop position. Nanti kita mau setelah kata ini, setelah huruf ini akan ada titik-titik sepanjang, kita buat saja di sini di titik 15 cm ya. Jadi nanti ada titik-titik yang berhenti di titik 15 cm dari baris yang pertama di halaman daftar isi ini sampai di halaman yang terakhir. Caranya kita masukkan titik pemberhentiannya di sini di 15 cm. Kemudian pengaturannya ini, alignment, ini adalah perataan dari hasil tabulasinya nanti. Kita pilih yang kiri, kemudian leader. Ini untuk menentukan apakah setelah tabulasi itu nanti ada karakter yang muncul. Nah, kalau tidak ada ingin karakter yang muncul, kita pilih yang non. Kalau kita butuh karakter titik, ya berarti kita pilih yang titik-titik. Kalau kita perlunya ini strip yang panjang, kita bisa pilih yang nomor 3, atau kalau underscore atau garis bawah, kita bisa pilih yang nomor 4. Karena untuk daftar isi biasanya titik-titik, kita pilih yang nomor 2. Kemudian kita klik set. Selanjutnya biasanya itu ada penomoran halaman. Nah, penomoran halaman penulisannya di sini ya, di sebelah kanan, dan dia biasanya rata kanan. Kita tepatkan di titik 16 cm. 16, kemudian alignmentnya itu yang right.
kita tidak perlu ada karakter yang muncul nanti, berarti kita pilih yang non, kemudian kita set. Setelah itu kita oke. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan nomor halaman di sini sebelah kanan di bagian tabulasi yang di titik 16 cm. Kita letakkan penomoran halaman di sini. Kita masukkan penomorannya sampai selesai. Kita masukkan penomorannya sampai dengan selesai. Nah, ini teman-teman, caranya tadi sudah saya share, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.